Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang kejadian yang tak terduga yang akan terjadi pada kamu yang ketarik di pembacaan ini. Begitu ya. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan bagi kamu yang ketarik di pembacaan ini, dan semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini, begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam segala permasalahan seperti asmara, karir, finansial, kehidupan, atau apapun itu, kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang Najah cantumkan di kolom description atau personal reading ya, dan itu berbayar. Baik, sekarang saya akan mulai untuk energi tentang kejadian yang tak terduga. Energi tentang kejadian yang tak terduga bagi kamu yang tertarik di pembacaan. Energi yang tak terduga yang akan terjadi. Energi yang tak terduga yang akan terjadi. Ada the judgment energy, the judgment reverse. Ada the strength energy, the strength reverse. The judgment energy dari elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius, dan the strength energy adalah energi Leo di sini. Leo cukup mendominasi ya. The judgment yang reverse dan the strength reverse terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa ada situasi karma baik yang potensi kamu peroleh, ataupun karma-karma yang harus kamu jalani atas segala sesuatu yang pernah kamu tanam di masa lampau. Ya. Tetapi di sini walaupun ada karma yang harus kamu jalani, terbaca tak terduga sekali ternyata ada kekuatan dalam diri kamu yang ternyata kamu mampu hidup tetap secara stabil, dan bahkan karma baik membuat hidupmu lebih terstabilkan di sini. Ya, ada energi tentang kondisi yang dimana kamu mendapatkan atau kamu memperoleh keadilan dalam hidup di sini, dan kamu gak menyangka sekali. Kesedihan segala berlalu, kenelangsaan segera berlalu juga di sini. Berdarah-darahnya kamu segera terhenti karena ada sebuah karma baik yang kamu nikmati, karma baik yang kamu jalani, dan kekuatan yang membuat kamu semakin menjadi seseorang yang menjulang tinggi atas kebahagiaan di sini. Luar biasa. Ya. Bagi yang resonate, ini adalah untuk orang-orang yang pernah hidup nelangsa atau cukup menderita atau cukup berdarah-darah di masa sebelum sekarang ini. Kamu pernah dalam situasi yang terlilit sekali, atau kamu pernah dalam situasi yang terpuruk sekali di sini, dan tak terduganya adalah sebentar lagi akan ada kejadian yang membuat kamu bersyukur karena kamu bisa melewati segala ujian yang ada. Karena itu membuat kamu semakin banyak belajar, mengerti, memahami, dan momen dimana kamu bisa lebih bahagia. Bagi yang resonate ya. Kemudian wow, ada Forosut reverse, sword, energi dari elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius. Di Forosut yang reverse terbaca bagi yang resonate di sini ya, memang bahwasannya kamu adalah tipe manusia yang sangat berkomitmen. Kamu selalu berusaha untuk menjadi manusia yang pakem atau menjadi manusia yang komitmen di sini. Kamu berusaha untuk menjadi manusia yang lebih mengutamakan kejujuran, lebih mengutamakan segala sesuatu yang berkaitan dengan komitmen ya. Tapi mohon maaf, di masa lampau kamu sering terhianati karena komitmen.
Kamu sering terhancurkan karena komitmen. Karena setiap kali kamu berkomitmen dalam hal apapun, berkomitmen dalam keluarga, berkomitmen dalam pertemanan, berkomitmen dalam pekerjaan, atau komitmen dalam hubungan, kamu kayak selalu berdarah-darah dengan sendiri. Dan kamu berdarah-darah cukup parah di sini. Ya, pantas saja kamu bisa mempunyai kekuatan yang kuat, dan itu yang akan terjadi pada hidupmu, yang benar-benar membuat kamu terangkat derajat di sini, karena memang banyaknya keperihan yang kamu jalani, banyaknya keperihan yang kamu lakoni, banyaknya keperihan yang membuatmu kuat di sini. Bagi yang resonate, ya. Kemudian ada the death energy, the death reverse. Di the death energy yang reverse, the death ini ada di Scorpio, ya. Di the death energy yang reverse terbaca dengan sangat jelas, juga bisa dikatakan bahwa kamu berusaha untuk memulai sesuatu hal yang baru. Memulai sesuatu hal yang itu bisa membuat hidupmu lebih punya gairah, lebih punya makna, dan kamu berusaha untuk tidak mau memaksakan suatu keadaan, tidak mau memaksakan sebuah komitmen ketika ada orang-orang yang memang sudah tidak mau berkomitmen, dan kamu tidak mau memaksakan sesuatu hal yang itu memang gak bisa dipaksakan, karena kamu gak mau memaksakan keadaan di sini. Itu yang terbaca. Banyak segala hal perjalanan yang kamu lewati di sini. Dan itu nggak mudah. Itulah kenapa kamu belajar untuk tidak mau memaksakan. Dan yang akan terjadi, dan yang tak terduga terjadi juga di sini, bahwasannya prinsipnya kamu untuk kamu tidak mau memaksakan, itu membuat hidupmu berubah. Jadi akan ada perubahan secara besar-besaran terjadi dalam hidupmu di sini, bagi yang resonate. Ya. Perubahan yang terjadi secara positif. Nah, kita lihat perubahan dalam bentuk apa yang paling dominan. Wow, ada Ace of Pentacles, Ace of Pentacles tegak lurus, luar biasa. Pentacles energi dari elemen tanah ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Di Ace of Pentacles yang tegak lurus, ternyata perubahan yang akan terjadi secara besar-besaran adalah perubahan tentang kondisi kamu yang terangkat derajat di kestabilitasan finansial di sini. Ya, jadi potensi besar bagi kamu yang mungkin ada utang terlunaskan, utang terbayarkan, yang bagi kamu di sini ibarat kata makan aja masih susah, atau bahkan untuk membeli barang-barang yang menurut kamu itu pengen kamu beli, harus kamu beli, tapi kamu butuh waktu lama dalam mengumpulkan uang, terbaca itu bisa kamu beli dengan begitu mudahnya, karena ada potensi tentang kondisi kamu yang terlancarkan dalam rezeki di sini. Ya, kamu ada pekerjaan. Bagi yang belum punya pekerjaan, kamu segera punya pekerjaan. Bagi yang sudah punya pekerjaan kamu semakin membuat kamu terangkat di sini dengan kamu naik jabatan, atau dengan gaji yang kamu dapatkan lebih banyak, atau bahkan kamu memiliki penghasilan sampingan untuk waktu yang akan datang dalam waktu dekat, atau bahkan mulai dari sekarang ini kayak akan lebih banyak sekali tawaran-tawaran pekerjaan sampingan yang itu membuat kondisi uang yang kamu terima jumlahnya lebih banyak, dan itu menunjang kesuksesan kamu lebih cepat di sini. Bagi yang resonate, mungkin kamu pernah menjadi seseorang yang diragukan dalam hal finansial. Kamu pernah dihina karena kurangnya uang yang kamu miliki di sini. Tapi itu semua akan berhenti. Karena ada keadilan, ada karma yang kamu peroleh di sini. Dan itu tentang kondisi kamu yang semakin menjadi seseorang yang termampukan atas izin Sang Maha Kuasa. Ya, luar biasa. Kemudian, wow, ada the devil tegak lurus. The devil energi dari Capricorn di sini.
Di The Devil yang tegak lurus terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa yang akan terjadi, yang tak terduga ya, bahwasannya ternyata dalam situasi kemasyhuran kamu, dalam situasi goodnya kamu dalam hal finansial, ternyata tetap masih ada aja ujian-ujian yang harus kamu hadapi. Dan kamu jangan menjadi seseorang yang terkaget-kagetkan, jangan menjadi seseorang yang mudah terbawa arus ketika kamu diuji dengan datangnya seseorang yang toksik, diuji dengan kondisi banyaknya orang yang nanti pinjem duitmu, atau bahkan diuji dengan kondisi orang-orang yang gak suka atas keberhasilanmu, atau bahkan diuji tentang kondisi yang kamu nanti ketika dalam situasi masyhur, kamu kayak excited dalam bekerja berkurang karena kamu ngerasa kayak semuanya aman. Nah, kamu jangan terlena dengan ujian tersebut. Kamu jangan terlena dengan kondisi kekayaan yang kamu miliki. Kamu jangan terlena dalam kondisi pekerjaan yang kamu jalani yang mampu menghasilkan banyak uang di sini. Ya, ini yang akan terjadi potensi. Ya, kamu jangan terlena. Dan kamu jangan menganggap kayak, wah ini sesuatu hal yang wajar. Karena ketika kamu mewajarkan sesuatu, kamu akan memaklumi keadaan itu. Tapi kamu harus bisa menjustifikasi sebuah ujian yang ada, ini adalah challenge atau bahkan tantangan untuk hidup kamu akan terangkat jauh lebih baik ketika kamu bisa melewati ujian itu dengan hal-hal yang baik. Artinya kamu tidak mudah terlena, artinya kamu tetap fokus terhadap apa yang kamu lakoni, apa yang kamu jalani, dan kamu tetap bisa untuk mengontrol diri kamu agar kamu tidak terlalu tergoyahkan dalam situasi ujian di sini. Ya, ini yang akan terjadi pada hidupmu bagi yang resonan. Kamu akan di puncak, tapi tetap ada ujian. Dan bagaimana kamu untuk bisa mengatasi, gunakan kecerdasan kamu, gunakan energi tentang keimanan kamu, karena ketika kamu punya iman yang kuat, kamu akan bisa untuk lurus ke sesuatu hal yang baik dan kamu tidak mudah tergoda ke hal-hal yang toksik di sini. Iya. Baik. Ada the moon dan the moon tegak lurus. The moon energi dari Pisces di sini. The moon yang tegak lurus disinkronkan dengan the judgment yang reverse. Terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bagi yang resonate bahwasannya kamu pantas untuk mendapatkan sebuah keadilan, karma baik yang kamu petik, yang tak terduga terjadi sebentar lagi. Karena memang kamu pernah tercampakkan di sini. Kamu pernah berupaya, kamu pernah bermimpi, kamu berusaha untuk berbuat hal-hal yang membuat kamu sudah all out sekali, tapi kamu selalu dicampakkan, kamu selalu tak dihargai, atau bahkan kamu pernah berkorban untuk orang lain, kamu pernah hidup dengan pasangan kamu dan kamu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk pasangan, tapi mungkin di sini kamu tercuekkan, kamu kurang terhargai, atau kamu kurang tersupport karena kamu bekerja sendiri, kamu berjuang sendiri, kamu berdarah-darah sendiri di sini. Sesuaikan dengan situasi kondisi kamu. Kamu butuh cinta. Kamu butuh dimengerti, kamu butuh dipahami. Tapi di masa sebelum sekarang ini, banyak hal yang tidak bisa mengerti, memahami kamu. Sehingga hidupmu terasa hampa di sini. Itu yang terbaca. Ya. Kemudian ada the temperance tegak lurus, the temperance energi dari Sagittarius di sini. Di the temperance yang tegak lurus tersinkronkan dengan the strength yang reverse, terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa ternyata yang akan terjadi sebentar lagi adalah momen di mana kamu yang tercuekkan itu sudah terstopkan. Karena akan terganti dengan banyaknya orang-orang baik yang menyertai dirimu atas kedewasaanmu yang kamu mampu bergaul secara baik. Dan kamu gak menyangka itu, kenapa kamu bisa bertransformasi menjadi seseorang yang jauh lebih baik, jauh lebih dewasa, jauh lebih sadar, dan jauh untuk bisa mengelola
emosi dalam diri kamu secara optimal di sini. Sehingga banyak orang yang akan datang di kehidupan kamu dan orang-orang itu adalah orang-orang baik, dan kamu di sini sebagai orang-orang yang ibarat kata mampu beradaptasi secara baik, bisa hidup dalam situasi kondisi apapun karena kamu punya kekuatan dalam diri kamu. Dan banyak orang yang nanti akan mengakui kamu seperti malaikat, artinya kamu bisa menunjukkan sisi baiknya kamu untuk membantu banyak orang di sini. Itu yang sungguh luar biasa, yang tak tersangka terjadi. Iya. Kemudian ada the Hierophant reverse di sini. The Hierophant energi dari Taurus. Di the Hierophant yang reverse disinkronkan dengan Four Sword yang reverse, terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa bagi yang resonate, kamu selalu berdoa dan kamu selalu mendoakan orang-orang yang mengkhianati kamu tetap hidup dalam kebaikan. Dan kamu selalu berdoa akan perubahan dalam hidupmu. Kamu selalu belajar, mempelajari, dan kamu selalu menjadi seseorang yang tidak pernah letih untuk berusaha di sini. Tidak pernah letih untuk mencari sebuah kebenaran, tidak pernah letih untuk berusaha menjalani sesuatu hal secara jujur, secara baik, dengan kecerdasan yang baik di sini. Pantas kamu bisa menjadi seseorang yang sebentar lagi terakui hebat. Karena proses kamu selama ini tidak mudah. Apalagi proses ketika kamu bangkit dari keadaan terpuruk, kamu bangkit dari pengkhianatan, dari komitmen yang terkhianatkan di sini. Itu yang gak mudah. Ya. Dan ada kemampuan dalam diri kamu di sini. Dan potensi besar yang terjadi ya, yang tak disangka terjadi pada kamu adalah tentang kondisi di mana segala doa, segala upaya, segala harapanmu potensi besar akan terwujudkan secara nyata. Doanya kamu tentang hidupmu yang jauh lebih baik, doanya kamu tentang keluarga yang jauh lebih baik, doanya kamu tentang circle yang jauh lebih baik, doanya kamu tentang penghasilan yang kamu peroleh jauh lebih cukup di sini. Doanya kamu tentang keturunan bagi kamu yang mengharapkan keturunan, atau bagi kamu yang punya keturunan untuk bisa lebih akur dengan kamu, untuk bisa lebih soulmate dengan kamu, untuk bisa lebih mengerti, memahami kamu, dan untuk bisa lebih sama-sama berjuang ke hal yang positif di sini. Ya. Kemudian ada Three of Wands tegak lurus. Wands energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. The Three of Wands yang tegak lurus disinkronkan dengan the Death yang reverse. Terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa yang akan terjadi yang tak tersangkakan, ternyata ada banyaknya pilihan yang harus kamu pilih. Banyaknya kenangan masa lalu dan orang di masa lalu yang akan hadir, dan tentang bagaimana kamu untuk bisa memilah keadaan untuk stop dan untuk memulai ke hal yang baru di sini. Banyaknya situasi yang dimana kamu akan terbangkitkan dengan memori-memori yang pernah terjadi pada kamu, dan ini adalah pilihan hidup untuk kamu bisa lebih memaafkan, lebih mengikhlaskan, dan lebih sabar terhadap apa-apa yang sekarang ini menjadi jalan pilihan dalam hidupmu. Karena memang terbaca ya bulan Januari sampai seterusnya yang akan terjadi bagi yang resonate, kamu akan dalam situasi yang dimana benar-benar untuk bisa stop dan untuk bisa memulai, menstopkan diri ke hal-hal yang ingin kamu stopkan, dan memulai diri ke hal-hal yang membuat kamu itu sesuatu hal yang penting untuk dimulai di sini. Tapi di sini kayak ada memori-memori masa lalu yang akan terus menghantui, dan bagaimana kamu yang bersikap, tolong kamu harus menggunakan kecerdasan kamu untuk bisa lebih dewasa, lebih sadar bahwa terkadang kita perlu tahu akan masa lalu, perlu menoleh akan masa lalu, tapi tidak perlu untuk baper akan masa lalu.
tapi bagaimana kamu untuk lebih excited untuk kehidupan masa depan. Begitu ya. Ada the High Priestess reverse di sini. Wow, luar biasa. The High Priestess, energi dari elemen air. Elemen air ada Cancer, Scorpio, Pisces di sini. Di The High Priestess yang reverse disinkronkan dengan Ace of Pentacles tegak lurus. Terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa ketika kamu mencapai titik puncaknya kamu tentang kondisi kestabilitasan finansial, tentang kamu yang bisa pecah telur ibarat kata di sini, itu adalah sesuatu hal yang gak mudah. Karena kamu harus bisa untuk pertama melawan dirimu untuk memaksakan diri harus maju di sini dan tidak mudah terperangkap dalam ketoksitan. Dan yang kedua adalah selalu berusaha, baik dalam ikhtiar ataupun doa di sini. Karena memang kayak banyak sekali energi-energi yang dalam prosesnya kamu itu berusaha untuk membuat kamu tergoyahkan. Artinya banyak energi negatif yang berusaha untuk membuat kamu stuck di sini. Tapi karena kamu mampu melawan itu, dengan usaha kamu, dengan doanya kamu, dengan keimanan kamu, kamu bisa pecah telur di sini. Dan pasti atas izin Sang Maha Kuasa. Ya. Dan dalam proses perjalanannya kamu nanti, ketika kamu dalam situasi yang tersukseskan, yang tak tersangka adalah di mana intuisi kamu ini juga akan semakin bekerja. Dan kamu harus bisa berhati-hati karena ada potensi tentang energi hal-hal yang tidak baik, energi yang dalam bentuk seperti magic di sini yang berusaha untuk merobohkan kamu. Ini salah satu ujian dalam kesuksesan kamu. Tapi terbaca ketika kamu punya kekuatan yang penuh dalam diri untuk bisa menebalkan keimanan kamu, maka ujian-ujian tersebut bisa terminimalisirkan. Karena di hasil akhirnya potensi besar ada Ten of Pentacles tegak lurus. Kamu akan tetap menjadi manusia yang bisa lebih berjaya karena ini adalah karma baik yang kamu peroleh. Dan itu nggak mudah, tapi kamu mampu, potensi besar kamu akan sangat mampu ketika kamu benar-benar mengkuatkan diri, mengoptimalkan diri untuk berusaha mampu di sini. Karena ini tergantung bagaimana kamu mensugestikan diri kamu kalau kamu mampu, begitu. Ya. Nah, di Nine of Cups yang tegak lurus ketika saya sinkronkan dengan tebaran pertama dan tebaran kedua, terbaca bahwasannya yang akan terjadi yang nggak disangka sekali, yang tak terduga sekali, bahwasannya banyaknya pilihan yang harus kamu pilih, banyaknya ujian dan banyaknya tujuan yang harus kamu pilih di sini. Jadilah manusia yang selalu berkomitmen walaupun kamu selalu terhianati akan komitmen. Karena ketika kita selalu berkomitmen dan mengkomitmenkan diri kita terhadap sesuatu hal, walaupun banyaknya orang-orang atau sesuatu hal yang kurang berkomitmen, kita akan tetap bisa menjadi manusia yang utama kalau kita benar-benar mengutamakan komitmen di sana. Ya. Ketika kita berkomitmen ke hal yang positif, maka suatu puncak kejayaan pasti menarik kita untuk kita ada di titik tersebut, yaitu di titik kejayaan. Jadi kita jangan pernah merasa kalau kita selalu berkomitmen ke hal positif, kita selalu nelangsa karena banyaknya orang-orang curang. Kita nggak perlu berpikiran seperti itu. Yang perlu kita pikirkan adalah orang-orang curang, orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang berkomitmen akan hancur pada sendirinya. Tapi orang-orang yang berkomitmen akan terangkat derajatnya karena Allah akan selalu bersama dengan orang-orang yang baik, yang komitmen, yang ke hal-hal positif, dan akan selalu membantu kita ketika kita berusaha berupaya secara baik di sana. Ya. Maka ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu juga, bahwasannya yang perlu kamu perhatikan, kamu tidak bisa memaksakan orang lain untuk satu jalan, satu misi, visi dengan kamu, tapi kamu hanya bisa untuk lebih menjadi seseorang yang benar-benar di sini teguh terhadap apa-apa yang positif. Bukan orang yang kaku, tapi orang yang komitmen dan juga fleksibel terhadap apa-apa yang kamu komitmenkan asal itu tidak keluar dari jalur, begitu ya.
Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif. Ini hanya sebatas referensi atau hiburan. So, bijak dalam menyikapi, jangan baper ketika nggak resonate untuk kamu, dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.